Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada awal semester ini, kita akan mempelajari tentang bab objek IPA dan pengamatannya. Adapun dari pengamatan objek IPA, yaitu bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Ya, yang pertama adalah penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Yaitu caranya dengan cara yang pertama mengamati, yang kedua membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar spek yang diamati serta membuat prediksi. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Ya, bagaimana sih BMKG itu bisa mengetahui besaran kekuatan gempa? Apakah hanya dengan pengamatan, prediksi, atau komunikasi? Ya, ini adalah sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama itu seorang peneliti harus teliti, yang kedua harus sabar, yang ketiga rasa ingin tahunya tinggi, yang keempat objektif, yang kelima tenang. Ya, jadi seorang peneliti itu harus memiliki perasaan tenang. Ya, apa sih objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Banyak ya contoh objek di sekitar. Ya, bab-bab yang akan dipelajari dalam IPA itu adalah ada ilmu kimia, ilmu biologi, kemudian ilmu bumi dan antariksa, serta ilmu fisika. Ya, mengukur. Bagaimana pengukuran sebagian dari pengamatan? Ya, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, ini contohnya adalah meja. Meja diukur dengan jengkal. Ya, panjang meja itu berapa jengkal ya? Ternyata panjangnya ada 7 jengkal. Ya, ini adalah besaran. Bagaimana cara menghitung besaran adalah benda yang diamati. Ya, yang pertama mengamati benda terlebih dahulu. Kemudian besaran yang dapat diukur. Ya, besaran istilahnya ini benda yang bisa diukur. Ya. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur. Apa sih besaran? Ya, besaran itu dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Ya, segala sesuatu yang dapat diukur ya, besaran. Ciri-ciri besaran fisika. Besaran-besaran dalam IPA. Ya, jadi besaran di dalam IPA itu terdiri dari beberapa besaran ya, yaitu yang pertama besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, kemudian besaran skalar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari besaran pokok. Ya, bisa dilihat ya contohnya ini. Alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran pokok. Selanjutnya, di sini adalah besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional atau SI. Ya, yang pertama panjang, nama besarannya panjang. Satuan pengukurnya meter. Alat yang digunakan mengukur adalah penggaris atau mistar ya. Kemudian kedua massa. Massa itu adalah berat. Bisa dikatakan berat ya. Nama besarannya massa, satuannya kilogram. Bisa dilihat. Alat untuk mengukurnya adalah neraca. Kalau yang kalian ketahui di lingkungan sekitar itu dengan timbangan. Kemudian waktu, nama besaran waktu, satuannya second atau detik. Ya, alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian nama besaran suhu, satuannya Kelvin. Di sini kalau internasional itu Kelvin ya. Kalau di Indonesia mungkin sering menggunakan
Celcius. Ya. Alat ukurnya termometer. Kemudian nama besaran kuat arus. Kuat arus ini tegangan listrik. Satuannya ampere. Alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian jumlah zat. Zat itu sangat banyak sekali ya. Satuannya mol, alat ukurnya belum ada. Nama besaran intensitas cahaya. Ya, satuannya adalah kandela. Ya, alat ukurnya adalah light meter. Ya. Ini bisa ditulis terlebih dahulu. Jika kalian ingin menulisnya bisa di stop dulu videonya agar bisa ditulis. Ya, selanjutnya ini adalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Bu, saya mau beli beras. Berapa berat kilo, Neng? Nah, si anak menjawab 2 kilo saja, Bu. Ini berarti menggunakan apa? Berarti menggunakan nama besaran massa ya, massa. Nah, bisa dilihat itu adalah kayak yang di pasar itu banyak yang menggunakan timbangan ya. Nah, untuk pelajarannya cukup sekian. Ini ada tugas ya, bisa ditulis terlebih dahulu ya. Nanti setelah kalian menulis ini minta tolong dikerjakan di buku kalian. Kemudian tugasnya difoto. Setelah difoto nanti dikirim ke grup daring IPA kelas 7 ya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.